Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah kita diberikan nikmat berupa nikmat sehat, berupa nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Duadi dari jurusan Ilmu Agama Islam, konsentrasi Pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan tema yaitu tentang pemikiran dari salah satu tokoh khususnya di Universitas Islam Indonesia, yaitu Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir tentang pendidikan Islam. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa sih Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir seperti itu. Nah, mungkin ini Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir salah satu pendiri atau pencetus adanya sekolah tinggi Islam yang mungkin sekarang teman-teman familiar dengan Universitas Islam Indonesia, dan beliau juga sebagai salah satu rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia. Nah, beliau Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir lahir di Gading, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Ayahnya yaitu Haji Muzakir adalah seorang pedagang terhormat di Kota Gede, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara keluarganya. Jadi 5 bersaudara keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya yaitu Haji Masyudi ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Selain itu, Haji Masyudi bersama-sama dengan Kiai Amir memprakarsai pembangunan Masjid Perak, sedangkan ayahnya Haji Muzakir membantu dana untuk pembangunan Masjid Perak Kota Gede. Itu sekilas dari keluarga Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir. Nah, lalu pemikiran beliau terutama dalam pendidikan Islam ini mungkin sangat berpengaruh, apalagi UII. Nah, kita langsung beralih ke UII-nya gitu kan. Ini kan UII ini lahir 40 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu yang memperkarsai adalah Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir. Nah, lewat ya mungkin karena beliau ini tertarik dalam dunia pendidikan Islam ya, akhirnya beliau mencetuskan sekolah tinggi Islam, di mana sekolah tinggi swasta pertama yang ada di Indonesia, dan emang berdiri dari tokoh-tokoh negarawan Indonesia seperti itu. Nah, jadi dalam pemikirannya Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir, yang pertama berkaitan tentang pendidikan. Nah, pendidikan Islam, pembahasan kali ini pendidikan akan merumuskan konsep pendidikan Islam dalam pemikiran beliau. Nah, jadi nanti ada 5 yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu sumber pendidikan Islam, yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan Islam, yang ketiga ada kurikulum pendidikan, dan yang keempat metode pendidikan, dan yang terakhir prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu sumber pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam dapat diartikan semua acuan atau rujukan yang darinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransliterasikan dalam pendidikan Islam. Nah, menurut Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir, Islam itu bukan hanya tauhid, iman, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, undang-undang, peraturan, dan kebudayaan. Tetapi, nah ini yang perlu digarisbawahi, pedoman hidup yang dikaruniakan oleh Allah kepada Rasulullah dengan jalan wahyu untuk menjadi pedoman hidup bagi segala umat manusia di dunia. Nah, jadi kalau dalam sumber hukum Islam itu sendiri kan ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dalam pendidikan Islam juga sama, bersumber dari 4 komponen tadi yang kurang lebih sama dengan sumber hukum Islam. Lalu tujuan dari pendidikan Islam
Tujuan pendidikan Islam sendiri membentuk insan kamil dengan pola takwa yang dapat mengalami perubahan bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Nah, lalu beralih lagi ke pendapat dari Profesor PhD Abdul Kahim Muzakir, seorang visioner yang memiliki visi atau pandangan hidup yang jauh ke depan, berharap melalui pendidikan kaum muslimin di masa yang akan datang memiliki kader atau ulama-ulama yang mumpuni. Nah, oleh sebab itu pendidikan harus diarahkan agar mampu mencetak ulama-ulama atau intelektual yang profesional dan Islami. Jadi makanya UI ini bisa berdiri ya karena Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir ini pengen punya intelektual yang profesional dan juga yang Islam. Makanya ya namanya juga Sekolah Tinggi Islam atau Universitas Islam Indonesia seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada kurikulum dari pendidikan Islam. Nah, dalam mengancam kurikulum minimal ada 3 prinsip ya, dalam umumnya seperti itu ya, yang harus dipegang. Yang pertama yaitu pengembangan pendekatan religius pada dan melalui semua cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, isi pelajaran bersifat religius, seharusnya bebas dari ide dan materi yang jumud dan tidak bermakna. Dan ketiga, perencanaan dan pembuatan kurikulum harus mempertimbangkan setiap komponen yang disebut prinsip kesinambungan. Nah, adapun pendapat kurikulum dari Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir adalah salah tokoh yang mengawal kemerdekaan melalui pengembangan pendidikan sebagai wujud penunaian amanat konstitusi visi pendidikan yang dituju untuk tampak semenjak tahun 1930-an. Nah, lalu Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir menyarankan mereka supaya masuk ke sekolah dan jurusan yang berbeda, sekaligus memberikan bukan cuma pelajaran agama, tapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Ya tadi, jadi beliau itu kayak pengen mengelaborasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Nah, kalau dulu kan mungkin di era-era seperti itu masih masih banyaknya sekolah-sekolah ya, tinggal di pondok ya pondok, tinggal di sekolah umum ya sekolah umum gitu kan, sekolah Belanda. Tapi beliau pengen mengelaborasikan, jadi ingin menyatukan antara ilmu pengetahuan dan keislaman seperti itu. Lalu yang keempat yaitu metode pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan, metode yang tepat guna apabila mengandung nilai-nilai yang intrinsik dan ekstrinsik, sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merelasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Nah, pendapat beliau secara eksplisit tidak menyebutkan ya, metodenya yang spesifik seperti apa, namun hasil dari analisanya bahwa menegaskan metode pendidikan yang digunakan dalam pendidikan adalah secara yang digunakan agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Ya pokoknya metode pendidikan ini yang terpenting itu melalui metode apapun itu yang terpenting tujuan dari pendidikan Islam itu tercapai. Lalu yang terakhir yaitu dari prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh Profesor Kiai Haji Abdul Kahim Muzakir dalam mengelola dan menjalankan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu persamaan hak antar seluruh umat manusia dan mentiadakan diskriminasi. Lalu yang kedua, memudahkan dan mensederhanakan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, menempatkan keadilan pada tempat kezaliman. Yang ketiga, yang keempat, pemberantasan perbudakan, pemerasan dan penjajahan. Lalu yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, permusyawaratan. Yang ketujuh, menghargai hak-hak asasi kemanusiaan. Yang kedelapan, persamaan antara derajat wanita dan pria. Dan yang terakhir, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pandangan terkait pendidikan Islam, ya pada intinya Profesor Dr. Kiai Abdul Kahim Muzakir ini beliau ingin tujuannya pendidikan Islam ini ada agar tidak tertinggal dari pendidikan umum. Apalagi mungkin di era-era pada saat itu ya mungkin bisa rasanya juga di era sekarang ya masih banyak pendidikan yang
masih bercampur gitu, pendidikan Barat dan lain-lain. Artinya pendidikan Islam ini harus ada dan harus tetap ada seperti itu. Mungkin itu terkait tentang pemikiran tokoh Profesor Kiai Abdul Kahar Musakir, yang salah satu pendiri dari Universitas Islam Indonesia dan rektor utama juga dari Universitas Islam Indonesia. Ini itu mungkin kalau bisa ada yang keliru atau apa bisa nanti di kolom komentar. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.